Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Galih Wijayanto dengan NIM Saya 1030 50 1030 52 5016. Kemudian teman saya dengan nama Fausinus Sincia dengan NIM 1 10 305 25000 17. kami dari program studi Data Science Telkom University. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja keras kami dalam menyusun tugas besar untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu sebuah aplikasi yang bertajuk pada aplikasi manajemen dan pemantauan polusi udara yang kami bangun menggunakan bahasa pemrograman Go atau biasa disebut Golang. Oke, lanjut next. Pertama, dampak kesehatan. Di era urbanisasi yang masif, kualitas udara yang buruk menjadi ancaman laten yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat luas secara harian. Yang kedua, itu ada keterbatasan alat. Kami melihat masih kurangnya infrastruktur pencatatan yang efisien dan taktis untuk memantau indeks polusi atau Air Quality Index, biasa disebut AQI, di level lokal maupun komunitas kecil. Ketiga, ada kebutuhan analisis. Dari sisi komputasi, penyelesaian masalah ini membutuhkan sebuah sistem presisi tinggi yang mampu menyimpan, mencari, serta mengurutkan data historis kualitas udara secara terpadu dan cepat. Kemudian, untuk tujuan ruang lingkup aplikasi ini, itu ada manajemen data, efisiensi cari, dan peringatan dini. Untuk manajemen data, itu bertujuan memudahkan pencatatan data polusi harian secara lengkap, mencakup variabel lokasi, tanggal, nilai, AQI, dan sumber polusinya. Kedua, untuk efisiensi cari, dengan menerapkan algoritma pencarian logaritmik dan linear agar user dapat menemukan data lokasi tertentu secara instan. Dan ketiga, itu sebagai peringatan dini atau early warning. Sistem otomatis jika tingkat polusi terdeteksi melampaui batas aman. Untuk ruang lingkup sendiri, aplikasi ini murni berbasis antarmuka Command Line Interface atau CLI untuk memaksimalkan kecepatan akses tanpa beban grafis. Seluruh program ditulis menggunakan bahasa Golang dengan mengutamakan prinsip penulisan kode yang modular, efisien, dan idiomatis. Di samping itu, penyimpanan data bersifat volatil, yang berarti manajemen data dinamis diolah langsung menggunakan struktur data slice pada RAM tanpa melibatkan database eksternal. Fokus utama kami di sini adalah penguasaan implementasi algoritma dasar, khususnya teknik searching seperti linear dan binary, serta teknik sorting seperti selection dan insertion. Secara deskriptif, ini adalah program interaktif berbasis terminal. Program menyediakan 9 menu utama yang berjalan di dalam sebuah perulangan tanpa akhir atau infinite loop. Melalui menu-menu ini, pengguna diberikan kebebasan penuh untuk melakukan manipulasi data atau operasi pencarian hingga pemfilteran data secara aktual tanpa jeda. Kemudian untuk coba Tin di ini
Next Hmm? slide. Oh, next slide. Next slide. Ya. Tunggu. Oh, ini. Ya, struktur data. Sekarang, mari kita bedah arsitektur di balik kode pemrograman kami. Dimulai dari struktur data. Untuk merepresentasikan data polusi kami, mengimplementasikan struk sistem. Kami membungkus berbagai entitas berbeda ke dalam satu tipe dan ke dalam satu tipe data tunggal yang kami namakan data polusi. Di dalam struk ini terdapat atribut lokasi bertipe string, tanggal bertipe string dengan format baku, year, month, dan day. AQI itu bertipe integer serta sumber dan kategori yang bertipe string. Kumpulan objek dari struktur tersebut kemudian diinstansiasi ke dalam sebuah slice atau array dinamis dengan deklarasi variabel. Penggunaan slice ini sangat menguntungkan karena kapasitas penyimpanan memori di RAM dapat bertambah secara adaptif dan fleksibel sepanjang program berjalan, tanpa kita perlu mendeklarasikan ukuran statisnya sejak awal. Dari aspek arsitektur perangkat lunak, kami menerapkan modularitas program yang ketat agar kode tidak menumpuk di blok main. Kami membaginya menjadi 3 komponen subprogram. Yang pertama, subprogram umum. Memisahkan logika-logika spesifik ke fungsi tersendiri untuk memudahkan proses debugging. Yang kedua, itu ada prosedur. Kami membuat fungsi void atau tidak mengembalikan nilai seperti tambah data. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer agar perubahan data yang dimanipulasi di dalam fungsi dapat langsung memodifikasi state asli dari slash array utama kita. Tiga, itu ada fungsi nilai. Ini menggunakan fungsi function learning, yaitu mengembalikan nilai atau value. Contoh fungsinya yaitu tentang kategori yang menerima input API dan mengembalikan string kategori polusinya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagian manipulasi data atau fungsi CRUD. Dari pertama, untuk proses create sendiri, tantangan membaca input kalimat berspasi kami selesaikan secara optimal menggunakan buff.io.scanner yang dikombinasikan dengan os.stdin. Ini menjamin input nama lokasi yang panjang tidak akan terpotong oleh spasi. Untuk selanjutnya, untuk proses read sendiri, kami juga menggunakan iterasi range loop bawaan Go untuk menarik seluruh elemen dari slice database dan merendernya ke layar terminal dalam formasi tabel yang rapi dan mudah dibaca. Untuk selanjutnya untuk proses update sendiri kami menyeting agar pengguna dapat memodifikasi rekam data secara lebih spesifik, dan juga hebatnya sistem kami untuk penentuan kategori polusi akan menyesuaikan nilainya secara otomatis setelah nilai air quality index yang baru dimasukkan. Untuk selanjutnya sendiri dan yang terakhir adalah proses delete. Kami memanfaatkan proses delete ini untuk mekanisme operasi reslicing bawaan Golang untuk menghapus elemen berdasarkan indeksnya secara cepat dan agar bersih dari memori. Dan untuk selanjutnya warning system, salah satu fitur unggulan yang terintegrasi dari dalam proses manipulasi ini adalah warning system. Fitur ini kami sematkan secara inline atau langsung di dalam prosedur tambah dan ubah data. Untuk mekanismenya sendiri pun bisa dibilang sederhana, namun krusial. Apabila pengguna memasukkan nilai integer AQI yang melebihi ambang batas wajar, yaitu di atas 100, program akan langsung menyela aliran data seketika itu juga. Lalu mencetak peringatan bahaya berwarna mencolok di terminal sebagai bentuk notifikasi instan kepada pengguna. Bagian selanjutnya yaitu metode searching sequential detail.
yang merupakan inti dari tugas besar ini, yaitu implementasi algoritma searching dan sorting. Kami menerapkan dua metode pencarian yang berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan skenario yang bervariasi. Metode pertama yang kami gunakan adalah seperti pada slide, yaitu sequential search atau pencarian linear konvensional, yang merupakan keunggulan dari metode ini adalah ini sama sekali tidak mensyaratkan data dalam kondisi terurut. Sistem akan mencek data satu persatu dari indeks awal hingga akhir, menjadikannya sangat aman untuk menyisir riwayat data mentah yang terus bertambah secara kronologis. Cara kerjanya sendiri pun di program kami, yaitu program menerima string target pencarian berupa nama lokasi, lalu melakukan iterasi loop ke seluruh elemen slice. Dan pencocokan string yang kami buat secara case insensitive menggunakan fungsi yaitu strings.equalFalse tutup kurung. Jika ditemukan kecocokan, sebuah boolean flag diset ke true dan data akan langsung ditampilkan. Metode kedua yaitu adalah binary search untuk pencarian logaritmik yang jauh lebih cepat. Namun algoritma ini mensyaratkan basis data harus terurut secara alfabetis terlebih dahulu. Agar pengurutan ini tidak merusak urutan kronologis pada riwayat asli memori program, kami melakukan duplikasi data atau mengcopy data ke slice temporer terlebih dahulu. Setelah itu, kami melakukan sorting awal menggunakan fungsi sort.slice tutup kurung. Proses pencarian kemudian dilakukan secara dengan menentukan pivot lewat kursor kiri, kanan, dan menghitung posisi titik tengah atau mid. Area pencarian pun akan terus dibelah dua dan kursor digeser berdasarkan komparasi target terhadap nilai pivot hingga target berhasil dikunci. Dan juga tidak hanya pencarian juga, kami pun juga mengimplementasikan dua metode pengurutan atau sorting dengan skenario kasus penggunaan yang spesifik dan juga fungsional. Skenario pengurutan pertama menggunakan selection sort untuk memfilter kondisi polusi terburuk. Skenario ini berjalan secara descending, yaitu dari nilai terbesar hingga nilai terkecil, dan cara kerjanya pun menggunakan perulangan bersang atau nested loop. Programnya sendiri pun akan memindai sisa himpunan data yang belum terurut untuk mencari nilai ekstrim. Dalam hal ini, air quality index terbesar atau maksimum. Setelah nilai maksimum ditemukan, program melakukan operasi swap atau pertukaran posisi dengan elemen di batas wilayah yang sudah terurut. Proses ini pun akan diulang terus-menerus hingga seluruh data tertata rapi menampilkan lokasi dengan polusi tertinggi di urutan paling atas. Dan juga skenario pengurutan kedua menggunakan insertion sort untuk menampilkan tanggal yang paling terbaru. Algoritma ini pun juga bisa dibilang sangat presisi untuk membandingkan format tanggal baku dalam format year, strip, month, strip, day. Secara leksikografis, yaitu artinya golang dapat langsung membandingkan urutan string tanggal layaknya urutan di kamus tanpa memerlukan bantuan library time parser eksternal. Secara teknis, kami menetapkan elemen pada indeks ke-1 sebagai patokan atau the first key atau key pertama. Jika string tanggal pada key berstatus lebih besar atau lebih baru daripada elemen di sebelah kirinya, maka elemen kiri akan digeser mundur. Proses pergeseran elemen ini terus dilakukan hingga ruang kosong yang tepat ditemukan dan key akan disisipkan secara presisi di sana untuk menghasilkan urutan tanggal yang runtut. Kemudian ada fitur integrasi kompleksitas dan evaluasi kendala. Kami melakukan inovasi dengan mengintegrasikan dua logika algoritma sekaligus untuk melakukan filter nilai ekstrim. Menu ini menggabungkan fungsi penyaringan atau filter data
yang memiliki kompleksitas waktu dengan algoritma pencarian titik ekstrim polusi terburuk menggunakan selection sort yang memiliki kompleksitas O dalam kurung N kuadrat. Mekanismenya, pertama, sistem mengekstraksi data pada rentang tanggal yang diinput pengguna, memasukkannya ke dalam slice temporer baru, mengurutkannya, dan langsung merendernya ke layar terminal. Tentu saja, dalam proses pengerjaan tugas besar ini, kami tidak luput dari tantangan teknis. Kami mencatat ada 3 kendala utama yang sempat kami hadapi. Yang pertama, itu ada input terpotong. Penggunaan fungsi bawaan seperti fmt.scan dalam kurung menyebabkan kalimat terpotong karena spasi dianggap sebagai delimiter atau pembatas. Solusinya, kami mengganti metode input menggunakan modul Buvio, yakni buvio.newScanner, dan memanggil fungsi .text dalam kurung agar seluruh baris string terbaca utuh. Yang kedua itu ada modul error saat inisialisasi awal proyek dengan perintah go mode init terjadi error karena penggunaan spasi pada nama file folder. Kami membuat terminal membaca argumen secara keliru. Solusinya, kami menerapkan konversi snackcase menggunakan underscore tanpa spasi pada deklarasi file dan inisiasi root modul kami. Yang ketiga, ada error. Kami sempat mengalami crash kompilasi berupa pesan file not found karena kode program belum sepenuhnya tersimpan saat compiler berjalan. Solusinya adalah membangun disiplin ide yang ketat, yaitu memastikan save and run berjalan selaras serta menyamakan pemanggilan runtime path di terminal. Kemudian untuk kesimpulan, saran, dan penutup. Boleh di next slide, Dan. Sebagai kesimpulan akhir, aplikasi berbasis command line interface ini telah berhasil beroperasi secara maksimal dan sukses memenuhi seluruh target spesifik teknis yang diwajibkan dalam tugas besar ini. Eksplorasi kami terhadap struktur data memory slice serta penguasaan algoritma searching dan sorting terbukti menjadi fondasi dan sangat solid untuk menangani manipulasi data tingkat dasar secara mandiri tanpa library eksternal yang berlebihan. Namun, kami sadar program ini masih memiliki ruang untuk berkembang. Oleh karena itu, rekomendasi kami untuk pengembangan di masa depan atau future work itu mencakup yang pertama, itu mengintegrasikan sistem dengan database relasional yang persisten seperti PostgreSQL atau MySQL agar state data tidak hilang saat aplikasi ditutup. Yang kedua, itu melakukan transisi antarmuka dari command line interface atau CLI menuju graphical user interface atau GUI atau aplikasi berbasis web menggunakan framework backend Golang agar dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat umum. Sekian presentasi untuk tugas besar kami. Kemudian kami akan melakukan demo. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan hasil codingan kami di baris 18. Saya membuat struk atau tipe struct bernama data policy. Di situ ada lokasi bertipe string, tanggal, string dengan format year, strip, month, moon,
street, day. Kemudian ada air quality index, itu bertipe integer, sumbernya itu bertipe string, dan kategori juga bertipe string. Kemudian di line 27 itu ada var database tutup kurung siku dengan data polusi. Saya deklarasikan variabel database untuk menampung database utamanya. Tanda kurung siku ini menandakan bahwa sebuah slice atau array dinamakan golang. Kemudian itu ada scanner atau scanner titik 2 sama dengan buvio dot new scanner dalam kurung os dot std in dan scanner dot text dalam kurung di fungsi tambah data. Ini bertujuan untuk memasukkan ke fitur tambah data. Kemudian di indeks di line if baru dot aki air quality index ya. Itu di fungsi tambah datanya itu. Nah, di sini kita menggunakan function tentukan kategori dengan variabel aki bertipe integer yang menghasilkan string. Kita menggunakan kondisi if jika air quality index-nya kurang dari sama dengan 50, itu kita return baik. Sedangkan akinya atau air quality index-nya itu 100, itu sedang. Sedangkan akinya atau air quality index-nya itu 150, itu tidak sehat atau sensitif. Lalu ada air quality index-nya kurang dari sama dengan 200, air quality index-nya itu 200, dia tidak sehat. Dan air quality index-nya 300 itu sangat tidak sehat. Sehingga di return berbahaya. Kemudian di bagian function tampilkan data, di sini kita menggunakan slice atau array data polusi dengan panjang data itu sama dengan 0. Kemudian kita akan meng-print atau mengoutputkan data masih kosong. Kemudian scroll lagi ke bawah. Oke, di function tambah data ini kita menambahkan fungsi atau function tambah data. Di sini kita menggunakan var variabel baru bertipe data polusi. Kemudian di sistem peringatannya itu kita menggunakan kondisi jika akinya itu lebih besar dari 100, maka tingkat polusi melebihi ambang batas aman. Oke, langsung ke bawah lagi. Ada function ubah data. Ini untuk mengubah data, kita menggunakan kondisi jika panjang datanya itu sama dengan 0,
Kemudian kita akan mengoutputkan pilih nomor data yang ingin diubah. Lalu ke bawah lagi. Itu ada penghapus data. Ini gunanya untuk menghapus data. Kemudian ada function sequential search. Untuk function sequential search ini seperti yang tertera, kita menggunakan variabel data dengan array data polisi dan variabel target itu bertipe string. Lanjut ke bawah. Function binary search itu melakukan copy data untuk mengamankan data asli karena binary search-nya ini mengharuskan data diurutkan terlebih dahulu. Jika tidak membuat slice data di copy ini, urutkan secara riwayat atau historis dan inputkan asli akan berantakan. Lanjut ke bawah. Lalu ada function insertion tanggal. Di sini menggunakan variabel data dengan tipe data polisi, kemudian menggunakan perulangan i-design dengan 1 ketika i-nya itu kurang dari n, maka datanya itu indeks ke i. Kemudian ada function filter sorting periode. Ini untuk menampilkan polusi tertinggi dalam periode tertentu. Oke, lanjut. Sudah selesai. Kemudian demonya akan dilanjutkan oleh teman saya, runningnya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam terminal untuk dalam runningannya sendiri. Inilah bentuk dari hasil codingan yang telah kami kerjakan dalam terminal, yaitu sistem manajemen dan pemantauan polusi udara lokal. Dari yang pertama yaitu tambah data polusi, habis itu nomor 2 tampilkan semua data, ketiga ubah data, dan untuk selanjutnya ada cari data berdasarkan lokasi atau menggunakan sequential search. Nomor 6 cari data berdasarkan lokasi, binary search. Dan selanjutnya urutkan data berdasarkan air quality index tertinggi menggunakan selection sort. Dan selanjutnya urutkan data berdasarkan tanggal terbaru menggunakan section sort. Dan nomor 9 tampilkan polusi tertinggi dalam periode tertentu. Dan yang terakhir yaitu keluar. Untuk selanjutnya saya telah mengetik terlebih dahulu, kita memilih menu 1 dan memasukkan lokasi Bandung, memasukkan tanggal dengan format year, month, date, 2026 Juli tanggal 4, dan memasukkan air quality index senilai 85, dan memasukkan sumber polusi yaitu dari kendaraan bermotor. Dan telah sukses, data berhasil ditambahkan. Untuk selanjutnya saya akan menambah lokasi Bogor, tahun, tanggal, dan bulannya 2026
bulan 7 tanggal 6, air quality index 155, dan sumber polusinya dari pembakaran lahan. Nah, dan setelah kita memasukkan nilai air quality index yang melebihi 100 atau tingkat berbahaya, sistem sendiri akan langsung mendapatkan warning, yaitu tingkat polusi melebihi ambang batas aman, dan memberikan status tidak sehat, dan juga data akan berhasil ditambahkan. Selanjutnya sendiri, saya akan menambahkan Jakarta dengan tanggal tahun dan bulan 2026 bulan 7 tanggal 10, dengan air quality index senilai 110 dan sumber polusinya dari asap pabrik. Dan juga akan muncul juga warning, yaitu tingkat polusi melebihi ambang batas aman dan statusnya tidak sehat sensitif. Berbeda dengan yang sebelumnya hanya tidak sehat. Dan sukses, data berhasil ditambahkan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan secara manual agar lebih jelas, yaitu untuk menambah datanya, itu pencet ketik 1 dan memasukkan lokasi, dan untuk ini saya akan menambahkan lokasi Garut. Masukkan tanggalnya 2026, strip bulan 8 tanggal 5. Habis itu nilai air quality index-nya. Untuk air quality index sendiri saya akan memasukkan sekitar 130. Sumber polusinya sendiri dari pembakaran sampah. Dan akan, karena di atas 130, di atas 100 tingkat polusi melebihi ambang batas aman, dan kita mendapatkan warning dan statusnya tidak sehat dalam kurung sensitif, dan juga data berhasil ditambahkan. Untuk menampilkan semua data yang telah saya tambahkan tadi, kita cukup ngetik 2. Baik. Yaitu untuk mendapatkan seperti ini. Nomor 1 yang telah kita input tadi, yaitu Bandung dengan tanggal 2026 bulan 7 tanggal 4 dengan air quality index 85 dalam kategori sedang, dan sumber polusinya kendaraan bermotor. Selanjutnya Bogor dengan tanggal 2026 bulan 7 tanggal 6 dengan air quality index 155 dengan kategori tidak sehat dengan sumber polusi pembakaran lahan. Dan selanjutnya lokasi Jakarta dengan tanggal 2026 bulan 7 tanggal 10 dengan air quality index 110 dengan kategori tidak sehat atau sensitif dengan sumber polusi asap pabrik. Dan untuk selanjutnya yang baru saya tambahkan tadi, yaitu Garut dengan tanggal 2026 bulan Agustus tanggal 5 dengan air quality index 130 juga mendapatkan kategori tidak sehat tetapi dalam kurung sensitif dengan sumber polusi yaitu pembakaran sampah. Untuk selanjutnya sendiri kita akan keubah data dengan ngetik 3, dan data yang ingin kita ubah bisa kita pilih secara langsung. Akan disediakan tabel seperti ini, seperti contoh yang baru saya tambahkan tadi, Garut, kita pencet ketik 4. Dan untuk lokasi baru kita akan ubah menjadi Surabaya. Untuk tanggal barunya yaitu 2026 ya, dengan bulan September, dan tanggalnya 4 dengan air quality index yang baru yaitu 70. Nah, data berhasil diubah. Seperti bisa kita lihat sendiri, untuk mencek apakah telah dirubah, kita akan mengetik nomor 2. Tuh, untuk kita lihat sendiri, dia berubah menjadi Surabaya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba hapus data, yaitu dengan mengetik 4. Dan yang kita ini hapus adalah yang baru tadi, yaitu 4. Akan kita hapus, dan data sudah berhasil dihapus. Akan kita cek lagi dengan menampilkan semua data. Bisa kita lihat sendiri untuk nomor 4-nya sudah hilang karena telah kita hapus tadi. Untuk selanjutnya kita akan mengetik nomor 5 untuk mencari data berdasarkan lokasi dan berdasarkan sequential search. 5. Suka nama lokasi yang dicari, kita akan mengetik Bandung. Hanya dengan lokasi saja kita sudah dapat menemukan tanggal dan air quality index-nya. Untuk nomor 6,
yaitu cari data berdasarkan lokasi binary search. Karena belum kita masukkan untuk data hasil binary-nya, mungkin kita akan lanjut dulu ke nomor 7, yaitu urutkan data berdasarkan AQI tertinggi atau selection sort. Nih, karena data berhasil diurutkan berdasarkan air quality index tertinggi. Mulai dari Bogor tadi, Jakarta, hingga Bandung. Dan semuanya terurut sesuai dengan air quality index yang tertinggi. Untuk selanjutnya nomor 8, yaitu mengurutkan data berdasarkan tanggal terbaru. Dia telah mengurutkannya secara tanggal yang paling baru atau paling recent bisa dibilang ya anggapannya. Untuk selanjutnya nomor 9 yaitu tampilkan polusi tertinggi dalam periode tertentu. Masukkan tanggal awal. Untuk tanggal awalnya sendiri kita akan menggunakan 2026 07 10. Masukkan tanggal akhir sampai 2026 7 10. Dan dia akan mendapat Jakarta karena saya telah mengetiknya dari 2006 bulan 7 sampai 10 dan 2006 bulan 7 sampai 10. Untuk hari itu saja, tapi kali ini kita akan mencoba untuk menampilkan dengan data yang paling awal hingga data yang paling akhir, yaitu 2026 bulan Juli tanggal 4 2027 bulan Juli tanggal 4 sampai 2027 bulan Juli tanggal 10. Di sini tidak ada data rentang pada tanggal tersebut. Karena saya mengetiknya 2027 ya. Pantesan tidak ada. Tunggu. Akan saya ulang. 7 tanggal 4 sampai 2027 tanggal bulan 6 tanggal 4 sampai 2027 lagi. Wait. Ini keyboard saya agak malfungsi nih, bentar. Maaf. Saya akan ngetik 9 lagi. 2026 bulan 7 tanggal 4 sampai 2026 bulan 7 tanggal 10. Nah, untuk ini hasilnya sudah sesuai urutan tanggalnya. Dari tanggal 6, tanggal 10, dan juga 10. Dan diurutkan berdasarkan AQI lagi. Dan untuk opsi terakhir yaitu keluar dari terminal ini. Kan saya keluar dari program, terima kasih. Itu sekian dari program kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan program kami. Dan juga terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sekian dari saya dan Gali. Terima kasih banyak.